Saya lanjut tentang satu surat yang ditulis oleh Rasul Paulus ketika dia ada di tahanan penjara yang pertama, tahun 60 sampai tahun 62 Masehi pada waktu itu. Surat Filemon pasal yang pertama ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-16. Puji Tuhan. Sudah ketemu? Mari kita baca firman Tuhan bergantian. Judulnya Mengasihi seperti Kristus mengasihi. Permintaan Paulus kepada Filemon mengenai Onesimus. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan. Ayat 9 saudara mulai. Mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dia kusuruh kembali kepadamu. Dia yaitu buah hatiku. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa. Garis bawahi kalimat itu penting, melainkan dengan sukarela. Sama-sama, bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Begitu sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Tepuk tangan buat firman Tuhan ini. Lebih keras, saudara. Amin. Surat Filemon adalah satu-satunya surat yang Paulus tulis itu sangat pendek, cuman satu pasal. Waktu Paulus ada di penjara, dia kirim surat kepada jemaat-jemaat yang dia rintis. Salah satu yang dia kirim adalah kepada seorang anak rohaninya yang bernama Filemon. Kalau saudara baca di ayat yang pertama, kedua, dan ketiga di atas, Paulus kirim surat ini kepada keluarga Filemon. Yang pertama untuk Filemon, yang kedua untuk istrinya Apfia, dan yang ketiga untuk anaknya Archippus. Mengapa Paulus kirim surat ini secara pribadi kepada Filemon? Karena Paulus ingin menjadi perantara. Paulus ingin menjadi jembatan untuk mendamaikan hubungan yang rusak antara Filemon dan keluarganya dengan satu orang budaknya yang bernama Onesimus. Sekalipun surat ini pendek, saudara, tapi dia sangat padat dan jelas. Menarik sekali, saudara. Kenapa? Karena arti nama daripada Filemon adalah yang terkasih. Dari namanya aja saya dan saudara bisa lihat bahwa orang ini adalah orang yang sangat mengasihi Tuhan dan mengasihi orang lain. Dan arti nama daripada Onesimus adalah yang bermanfaat. Kalau kita selidiki yang pertama tentang Filemon, Filemon ini bukan seorang yang biasa, tapi dia adalah seorang yang kaya di satu kota namanya Kolose, saudara-saudara. Bukan cuma sekedar dia orang kaya, tapi dia pun juga adalah orang yang takut Tuhan, orang yang cinta Tuhan. Dia adalah buah dari pelayanan Rasul Paulus. Bukan hanya itu saja, saudara, dia pun juga adalah seorang pemilik atau pelayan di gereja Kolose. Karena rumahnya dia itu dipersembahkan untuk jemaat-jemaat yang ada di Kolose beribadah kepada Tuhan. Jadi gereja itu tidak selalu ada di gedung. Di rumah pun juga, kalau ada izin, ada kesempatan, boleh saja yang namanya bergereja. Sedangkan Onesimus namanya adalah berarti yang bermanfaat. Tapi manfaatnya ketika dia sudah jadi murid Tuhan. Sebelumnya dia menjadi orang yang tidak bermanfaat. Para penafsir Alkitab sepakat
bahwa Onesimus adalah budak yang bekerja di rumah daripada Filemon. Dan mereka berkata bahwa Filemon ini dia mengambil barang, Onesimus ini dia mengambil barang-barang dari Filemon dan juga mencuri benda-benda perhiasan daripada istri Filemon yang bernama Apphia. Ketika dia curi barang-barang daripada keluarganya Filemon, dia melarikan diri. Dia menjadi buronan, saudara-saudara. Dan akhirnya mereka berusaha untuk mencari dia. Dan akhirnya usaha mereka berhasil. Onesimus lari ke Roma dan mereka menangkapnya. Dan akhirnya dia masuk penjara. Tapi ketika dia masuk penjara, saudara-saudara, justru penjara itu membawa kebaikan bagi Onesimus. Mengapa? Karena di penjaralah dia bertemu dengan satu orang, namanya adalah Rasul Paulus. Amin. Jadi orang kalau tidak bertobat, kalau dia masuk penjara, mungkin penjara bisa buat dia bertobat. Bisa loh. Jadi ketika orang masuk penjara, kita sedih, kasihan. Tapi kita harus bersyukur juga. Kenapa? Karena di penjara mereka tuh dibina di sana. Makanya sekarang orang tidak sebut lagi LP, lembaga pemasyarakatan, tidak. Tapi apa? Rumah binaan. Di situ ada ibadah, di situ ada latihan keterampilan, di situ ada yang namanya KKR, di situ ada yang namanya bimbingan rohani, sehingga orang-orang yang masuk ketika mereka keluar, mereka adalah orang-orang yang dibekali dengan kebenaran, sehingga mereka jadi orang yang baru di dalam Tuhan. Nah, Onesimus adalah salah satu contoh dari sekian banyak orang yang hidupnya justru berubah ketika dia ada di penjara. Paulus tahu ketika Onesimus cerita bahwa saya pernah bekerja dengan Filemon. Saya pernah bekerja di rumah daripada Filemon. Saya pernah ada di satu jemaat namanya Jemaat Kolose. Ketika Paulus dengar, saudara, maka itu pun juga bukan kebetulan. Akhirnya Paulus tulis surat kepada Filemon dan keluarganya. Supaya apa? Hubungan mereka yang rusak itu bisa kembali diperbaiki. Paulus sedang menonjolkan satu kasih, yakni kasih Kristus. Tidak ada kasih di dunia ini yang lebih hebat dan lebih besar daripada kasihnya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Manusia selalu ingin hubungan itu rusak terus, tapi Allah tidak mau. Kenapa? Karena Allah mau terjadi yang namanya rekonsiliasi dan juga yang namanya pemulihan. Dia kirim surat ini, dan akhirnya surat ini sampai kepada tangan Filemon dan keluarganya. Alkitab tidak catat banyak, tapi saya percaya lewat surat ini sejarah membuktikan Filemon kembali menerima Onesimus. Bahkan Onesimus menjadi salah satu pelayan Tuhan yang dicatat di dalam sepanjang sejarah gereja. Dia adalah salah satu hamba Tuhan yang melayani di kota Efesus yang ada di Asia Kecil. Hidupnya dulu tidak berguna, tapi ketika dia ketemu Tuhan di penjara lewat Rasul Paulus, dia bertemu dengan Injil mengubah hidupnya. Hidupnya menjadi seorang yang berguna. Saya catat, saudara, ada dua contoh kasih Kristus yang kita perlu lakukan di dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah kasih Yesus itu sama seperti seorang bapa mengasihi anaknya. Yang sudah jadi bapa coba angkat tangan di sini. 1, 2, 3. Oke, yang lain masih jomblo ya. Oh, sudah punya pasangan tapi belum jadi bapa. Yang masih punya bapa di sini coba angkat tangan. 99%. Kalau saudara renungkan perjalanan hidup saudara dari kecil, dari remaja, pemuda sampai besar, apa yang saudara rasakan tentang kasih bapa?
Saudara butuh makanan, saudara panggil Bapak. Makan. Saya yakin ayah di dunia, dia tidak akan memberikan batu kepada anak ketika anaknya minta yang namanya roti. Tidak akan. Namanya Bapak yang baik, saudara. Dia akan berusaha mengasihi anaknya, sekalipun keadaan seakan-akan membuat dia mungkin kurang bisa mengasihi anaknya. Mungkin saudara-saudara. Paulus ajak Filemon supaya Filemon ingat satu kasih. Ada satu kasih yang hebat, yakni kasih Tuhan. Kasih Tuhan itu sama seperti kasih seorang bapa yang sayang kepada anaknya. Coba kita lihat firman Tuhan tadi ayat 8 sampai 10. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan, tetapi mengingat kasihmu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku Paulus yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu. Apa saudara-saudara? Mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Onesimus itu narapidana, tapi ketika dia berjumpa dengan Rasul Paulus, status dia bukan lagi narapidana, tapi dia adalah anak rohani daripada Rasul Paulus. Hubungan saudara-saudara bapa dan anak bukan sekedar hubungan darah dan daging, tapi ada hubungan rohani yang Tuhan buka buat saya dan saudara sebagai orang-orang percaya. Saya yakin kalau kita jadi bapa, kita pernah jadi anak, kita merasakan yang namanya kasih bapa itu seperti apa. Saya ingat saya masih kecil dulu, bapak sudah meninggal tahun 2011. Dia bukan pegawai negeri, tapi dia seorang swasta. Setiap kali kalau dia ke Kupang, saya selalu tanda dengar bunyi suara motornya. Kalau motornya sudah bunyi di letter E, saudara, saya akan lari dari rumah saya dan tunggu di depan jalan raya. Dan saya pastikan itu bukan orang lain, tapi itu adalah bapak saya. Dan saudara tahu, 100% mutlak benar. Bahkan beliau pernah pergi jualan madu sampai ke Papua dengan teman-teman ada di Kupang. Setiap hari saudara, kalau saya dengar kapal Dobon Solo itu kasih bunyi, saya pasti bilang bapak pasti sudah mau pulang. Tapi tidak pulang-pulang. Kenapa? Karena masih berdagang. Dan saya rasakan saudara, ketika masih kecil butuh makan saudara, biar tidak ada uang, tapi bapak akan berusaha supaya kita bisa makan berempat orang dan kita merasakan yang namanya kebutuhan itu tercukupi. Saudara bisa lihat, kasih seorang bapa itu adalah kasih yang tulus, ikhlas dan luar biasa. Paulus ajak Filemon, Onesimus ini penjahat, Onesimus ini pencuri, Onesimus ini narapidana. Tapi coba kamu buka hati sedikit. Kalau kamu punya anak yang bernama Arkipus, kamu mengasihi dia, maka Onesimus pun juga engkau wajib mengasihi dia. Karena engkau adalah buah dari pelayananku. Aku adalah bapamu dan engkau adalah anakku. Secara yang namanya kebebasan, saya punya hak untuk memerintahkan engkau Filemon. Tapi saya tidak mau memakai yang namanya kekuasaan kewenanganku untuk bertindak seenak-enaknya. Tapi saya mohon kepada engkau Filemon, tolong beri ruang kesempatan sedikit supaya engkau bisa menjadikan Onesimus bukan lagi sebagai seorang hamba, tapi sebagai seorang apa saudara? Anak. Ada banyak keluarga, kadang-kadang mereka punya anak angkat. Bukan anak yang lahir dari darah dan daging mereka, bukan. Tapi ketika mereka sayang anak itu, maka mereka akan sayang seperti anak kandung mereka. Dan saya percaya, kalau seorang bapa
sesayangnya dia kepada anaknya, pasti dia pun juga punya ketegasan dan keadilan. Seorang bapak kalau sayang anaknya, tidak akan membiarkan anaknya itu terluka kalau dia tahu bahwa anaknya tidak harus terluka. Kalau saudara punya anak, atau kita pernah jadi anak kecil dulu, waktu saudara minta pisau usia 2 tahun, apakah seorang bapak memberikan pisau kepada saya dan saudara? Tidak, saudara-saudara. Kenapa? Karena kita belum mengerti. Tapi karena Bapa itu sayang kepada kita, maka dia tidak akan memberikan pisau kepada kita. Karena pisau itu akan menyakiti kita, bahkan bisa mencelakai kita. Paulus mau menyadarkan Filemon, Filemon, engkau adalah orang yang sangat mengasihi. Coba lihat ayat 3, 5, dan 7, saudara-saudara. Mari lihat firman Tuhan. Ayat 5, 7, dan 9. Perhatikan. Karena aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus dan tentang iman-Mu kepada Tuhan Yesus. Ayat 7, firman Tuhan berkata, dari kasih-Mu sudah aku peroleh kegembiraan besar dan kekuatan, sebab hati orang-orang kudus telah Kau hiburkan, saudaraku. Ayat yang ke-9, firman Tuhan berkata, tetapi mengingat kasih-Mu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Berapa kali ada kalimat kasih, saudara? 3 kali. Sesuai dengan namanya yang berarti yang mengasihi, Filemon adalah orang yang mengasihi. Tapi saya mau berkata, kadang-kadang kasih kita itu diuji oleh Tuhan lebih dan lebih lagi. Betul? Kalau kita mengasihi orang yang berbuat baik kepada kita, itu biasa-biasa aja. Tapi kalau kita mengasihi orang yang merugikan kita, saudara-saudara, itu hebat. Saudara pernah kasih pinjam orang uang dan orang tidak ganti dan saudara ampuni dia? Belum tahu? Coba deh, coba aja. Alkitab memang bilang, orang benar meminjam mengembalikan, tapi orang fasik meminjam tidak mengembalikan. Tapi kadang-kadang kita diuji, saudara-saudara. Saya cerita ulang-ulang, saya punya teman baik pinjam uang saya 3 juta, tidak ganti-ganti. Dia main posting story, makan di sini, jalan-jalan di sini. Satu kali saya ketemu dia di Lipo, saudara. Dia lihat saya lihat dia. Mau lari kemana? Tidak bisa. Dia ketemu saya bilang, Andre minta maaf, aduh saya tidak punya uang. Saya bilang, waktu itu kan kamu janji. Kamu tahu tidak, saya ini kan pendeta. Pendeta itu hidup dari pelayanan. Saya juga pengajar piano. Saya hidup dari ngajar piano baru dapat uang. Jadi itu uang itu bukan uang korupsi atau uang yang saya dapat tidak halal. Itu uang halal loh, dari Tuhan loh. Kamu kan pinjam, janji kan mau kasih. Tapi sampai mau 3 bulan, dari 2 minggu kamu janji tidak ganti-ganti. Tapi saya bilang kepada dia begini, sudah. Saya mau bilang kepada kamu begini. Itu uang itu berkat yang Tuhan kasih kepada kamu, tapi Tuhan titip lewat saya. Saudara bisa bilang ke orang begitu? Coba yang berani coba angkat tangan. Saya doa buat saudara pagi hari ini supaya saudara dapat karunia begitu. Oh ya. Karena kalau saya tidak ampuni dia dan tidak beri kelonggaran, pasti dia akan cari uang capek. Dan pasti hubungan kami akan rusak yang dibangun bertahun-tahun. Tapi saya cuma bilang saja, apa yang lu bisa ganti, silakan ganti. Dia bilang, Andre, nanti saya gajian bulan depan, saya traktir kamu makan pizza. Mau? Saya bilang, itu makanan kesukaan saya. Saya mau. Saya makan dia tidak sampai 200.000 kok. Kalau mau dibanding dengan uang 3 juta, itu sangat-sangat tidak masuk akal. Tapi saya mengajak saudara-saudara,
Kadang-kadang manusia puji kita, orang ini baik, orang ini mengasihi. Kadang-kadang kita diperhadapkan dengan pergumulan yang menguji kasih kita kepada Tuhan dan sesama. Lagu firman tadi itu apa? Bapa sentuh hatiku. Saya waktu di Bandung, saya pelayanan. Pencipta lagu ini adalah Jason Irwan, saudara. Dia cerita tentang kisah lagu ini. Ada seorang bapak yang memperkosa anak kandungnya perempuan. Dan ketika anak kandungnya saudara mulai besar, bapaknya perkosa terus. Semua warga, tetangga, lingkungan tahu. Bapaknya tidak membiarkan dia terlepas, tapi justru bapaknya mengikat dia dan memasuk dia belasan tahun di dalam kandang saudara. Sampai dia punya tangan dan kaki sudah berbentuk seperti rantai yang diikat di tangan dan kakinya. Satu saat saudara, ada satu hamba Tuhan yang berkunjung ke rumah ayahnya. Maka hamba Tuhan ini tanya, anak bapak yang perempuan di mana? Dengan terpaksa karena yang bertanya adalah hamba Tuhan. Maka dia antar hamba Tuhan ini melihat anaknya sedang di kandang seperti babi yang ada di kandang saudara. Ketika hamba Tuhan ini datang saudara, anak perempuan ini meronta. Kenapa? Karena kepahitan dengan ayahnya. Tidak bisa ngomong apa-apa. Tapi sang hamba Tuhan ini dibisikin oleh Tuhan. Bilang kepada dia aja, Tuhan mengasihi engkau. Dan hari ini pun juga Tuhan mau memulihkan hidupmu. Saudara tahu, dendam kepahitan yang bertahun-tahun, detik itu pun juga terlepas. Dan dari kisah itu saudara, terciptalah lagu yang tadi kita nyanyikan. Apa saudara? Bagai apa? Air apa? Mengalir. Demikianlah kasih Tuhan kepada saya dan saudara, tidak akan pernah berhenti sampai selama-lamanya. Beri tepuk tangan kepada Tuhan. Amin. Paulus tidak sembarang menjamin Onesimus, karena dia yakin orang yang diampuni adalah memang orang yang sudah sadar akan dosa dan kesalahannya, maka dia layak untuk diampuni. Lihat Amsal 28 ayat 13. Amsal pasal 28 ayat 13, firman Tuhan berkata, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan apa saudara? Disayangi. Coba saudara tepuk orang di samping kananmu, baca firman Tuhan ini ya. Kalau saudara ada bikin dosa, bikin salah, ingat ini firman. 1, 2, 3. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi apa? Siapa apa saudara? Mengakuinya dan meninggalkannya akan apa? Disayangi. Jadi kalau saudara bikin salah, belajar seperti Onesimus yang mengakui kesalahannya, sehingga Paulus sayang dia dan Paulus minta supaya Filemon pun juga mengasihi Onesimus. Saya lihat ayat 10 saudara, keren sekali firman Tuhan. Ayat yang ke-10 berkata, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Ayat 17, 18 firman Tuhan berkata, kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Jadi Paulus ini jamin Onesimus. Paulus ini beri garansi kepada Filemon. Filemon, lu percaya aja, Onesimus ini sudah berubah. Kalau dia berpisah sementara waktu, itu tujuannya adalah dia memperbaiki kesalahannya dan dia akan kembali kepadamu. Dan statusnya berubah, bukan lagi sebagai seorang hamba, seorang budak, seorang pembantu yang bekerja di rumahmu, tapi dia menjadi apa saudara? Menjadi saudaramu. Bicara khotbah tentang kasih ini berat saudara. Salah satu tulisan Paulus yang paling indah adalah 1 Korintus 13. Itu tulisan yang paling indah. Tapi tulisan itu pun juga paling berat
dilakukan. Saudara baca nanti pulang deh. Kasih itu apa saudara? Sabar. Kasih itu apa? Murah hati. Aduh, susah saudara. Sehebat-hebatnya hamba Tuhan, dia berkhotbah, berdoa, pelayanannya hebat. Tapi saya yakin, kalau dia bertemu dengan orang yang menyakiti, di situnya kasihnya akan apa? Diuji loh. Ya, kalau kita rugi sedikit mungkin masih aman. Tapi kalau kita rugi banyak saudara, aduh kadang-kadang apa? Susah. Apalagi orang itu satu gereja dan kita, aduh saya mau pindah gereja aja deh. Saya tidak mau ketemu lagi di gereja. Saya lihat dia ini, aduh saya rasa-rasa mau ambil kursi lempar dia dari belakang. Seakan-akan dia jadi orang yang tidak berdosa. Menyembah, angkat tangan, pujian, lompat-lompat. Padahal sudah hampir 6 bulan uang saya dipinjam dan tidak dikembalikan. Kalau saudara belum sakit, itu namanya bukan pengampunan. Pengampunan itu sakit saudara. Serius. Kalau saya hitung-hitung pelayanan saya jadi hamba Tuhan sudah 7 tahun jadi pengkhotbah. Aduh, tantangan yang saya hadapi ini tidak seberapa, kecil sekali. Dan saya yakin kalau Tuhan kasih kita ujian, Tuhan tahu kemampuan saya dan saudara. Amin. Tuhan tidak akan kasih melebihi kekuatan saya dan saudara. Tuhan itu seperti seorang bapa dan kita adalah anaknya. Yesaya menuliskan, sejauh timur dari barat, demikianlah Tuhan sudah menjauhkan dosa dan kelanggaran kita. Seperti seorang bapa sayang kepada anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang berkenan kepadanya. Amin. Saudara yakin Tuhan sayang kita? Wih. Kalau Tuhan tidak sayang saya dan saudara seperti anak, mungkin kita tidak sampai di tanggal 10 Desember hari ini loh. Orang lain ada banyak bergumul tentang kehidupan yang sulit. Saya pun juga, saudara pun juga bergumul. Tapi Tuhan masih kasih kita kekuatan saudara-saudara untuk bisa menjalani kehidupan ini. Saya punya anak Stefania usia 2 tahun setengah. Anak itu hobi jajan saudara. Saya yang dulu hobi jajan sekarang ganti. Dia yang hobi jajan. Saya setiap hari makan di luar berubah tidak mau makan di luar lagi. Kenapa? Satu hari dia jajan saudara bisa 20-30 ribu. Saudara kali udah 1 bulan berapa tuh? Dia bangun dia tidak cari makanan. Dia bangun dia tidak cari nasi. Mencari apa? Tuit, latos, biskuit, coklatos. Saudara kali udah. Dia ke saudara kasih dia 10. Dia makan itu dalam 1 jam habis semua. Nanti dia minta lagi 2 jam. Saya pikir-pikir, aduh, memang buah itu jatuh tidak jauh dari pohon. Loh iya dong, harus mengaku dosa. Harus mengaku dosa. Kenapa? Ya saya ini suka makan. Tapi saya renungkan betul ya. Kita biar tidak ada uang, tapi kita akan usaha supaya kita panas makan loh saudara. Kita biar yang namanya, aduh, bagaimana caranya? Tapi kita akan putar otak supaya apa? Anak kita tuh bisa makan dan minum. Bahkan dia punya kesehatan tuh apa? Terjamin. Bahkan sejak masih kecil kita simpan uang setiap bulan sedikit demi sedikit untuk siapa? Untuk dia. Nah kalau Bapa di dunia saja mengasihi seperti begitu, Bapa kita di sorga lebih lagi saudara. Amin. Wah dia terlalu sayang saya dan saudara. Terlalu saudara. Bahkan kita bikin dosa pun juga sampai Desember dia masih ampuni kita dan sayang kita. Tidak ada Bapa yang baik sama seperti Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Makanya kadang-kadang kalau kita berdoa kita tidak perlu ngomong banyak. Kita bilang Tuhan terima kasih, Tuhan angkat saya jadi anak, Tuhan jadi Bapa. Kalau saya jadi anak yang bandel, jadi anak yang kurang ajar, Tuhan terima saya. Makanya kisah dalam Lukas 15, perumpamaan anak yang terhilang. Justru yang ditonjolkan bukan dosa anaknya di situ. Tapi yang ditonjolkan adalah kasih daripada bapaknya yang lebih besar daripada dosa anaknya yang bungsu saudara. Alkitab mencatat dia punya anak sampai makan makanan babi. Orang Yahudi babi itu najis, tapi orang NTT, Manado dan sekitarnya halal saudara-saudara.
Di kandang babi dia sadar, di rumah bapakku ada banyak makan dan minum. Kalau saya ada di sini, saya pasti mati, saya harus pulang. Dan ketika dia pulang, saudara, waktu dia berangkat, dia pakai jubah yang mahal. Waktu dia berangkat, dia pakai cincin yang mahal. Waktu dia berangkat, dia pakai kasut yang mahal. Tapi waktu dia pulang, dia telanjang, saudara. Tapi setiap hari dia punya bapak tunggu di pintu. Dan bagi budaya orang Yahudi, seorang bapak tidak akan pernah berlari untuk memeluk anaknya. Itu budaya orang Yahudi pantangan. Tapi karena bapaknya sangat mengasihi anaknya, justru dia lihat dari jauh anaknya sudah pulang. Apa yang dia perbuat, saudara-saudara? Dia lari peluk anaknya. Justru anaknya bilang, "Bapak, aku telah berdosa." Bapaknya tidak tambah kata, tidak tambah bumbu lagi. Tapi dia panggil budak-budaknya, kasih dia jubah yang terbaik, kasih dia cincin yang terbaik, kasih dia kasut yang terbaik. Bahkan bapaknya bikin pesta mewah untuk anaknya. Saudara lihat, itu gambaran dari kasih Tuhan kepada saya dan saudara. Apa yang dia cari tidak ada di luar rumah dia. Apa yang dia cari, saudara-saudara, justru ada di mana, saudara-saudara? Di rumahnya dia. Tuhan pun juga mengasihi saya dan saudara. Ada amin? Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada saya dan saudara. Dan yang kedua, praktek kasih yang kita harus lakukan seperti Kristus lakukan adalah kasih Yesus selalu memberi ruang dan kesempatan untuk seseorang itu berubah. Lihat ayat 11, saudara. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang apa? Sangat berguna, baik bagimu maupun bagiku. Ternyata Onesimus ini berubah. Dia bukan jadi pengkhotbah, dia bukan jadi WM, dia bukan jadi singers, dia bukan jadi guru sekolah minggu, dia bukan jadi pemusik, tapi dia jadi orang yang membantu Paulus di dalam penjara. Paulus tulis surat, dia bantu kumpul-kumpul surat. Paulus dapat kiriman dari jemaat-jemaat Filipi, dia bantu atur yang namanya kiriman itu untuk Paulus. Saudara lihat, pelayanan yang sangat sederhana, tapi itu berkenan di hadapan Tuhan. Kasih Yesus selalu memberikan ruang dan kesempatan untuk seseorang itu apa, saudara? Berubah. Kadang-kadang memang Tuhan itu murka sih. Tapi kadang-kadang Tuhan pun juga rasa-rasa, aduh, kalau saya murka kepada semua manusia, surga itu akan kosong, neraka itu akan penuh. Maka dia selalu sabar, supaya saya dan saudara dapat ruang dan kesempatan untuk bisa memperbaiki dosa dan kesalahan kita. Ayat 12, firman Tuhan berkata, Dia kusuruh kembali kepadamu, dia yaitu buah hatiku. Ayat 14, tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu, supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Perhatikan, kasih itu dilakukan bukan dengan terpaksa, tapi sukarela. Tuhan Yesus kalau tidak sayang saya dan saudara, ketika Adam dan Hawa itu jatuh dalam dosa, Tuhan sudah binasakan semua manusia. Tidak ada lagi Nuh, tidak ada lagi Set, Ham, Yafet, Abraham dan semuanya. Tapi karena Tuhan memberikan kesempatan kepada kita, justru Tuhan kasih kita tuh izin untuk hidup. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Alkitab mencatat, mereka bukan jujur dengan Tuhan, tapi justru mereka tuh sembunyi. Alkitab berkata, Tuhan berjalan di taman Allah. Tuhan berkata, Adam dan Hawa, di manakah kalian? Alkitab mencatat mereka tuh sembunyi. Yang luar biasa, Tuhan
Tuhan yang cari mereka, bukan mereka yang mencari Tuhan. Bahkan ketika mereka jatuh dalam dosa, mereka rasa lihat diri mereka telanjang. Tuhan yang buat pakaian untuk Adam dan Hawa. Makanya Adam dan yang pertama itu berdosa, tapi Adam yang kedua itu kudus. Adam yang pertama itu dari daging, tapi Adam yang kedua itu roh. Tuhan mau supaya saya dan saudara kasih kesempatan saudara-saudara. Kalau ada orang yang buat salah, ketika dia minta dimaafkan, kasih kesempatan. Jangan saudara berkata, sampai Natal tahun 2075 saya tidak akan kasih maaf engkau. Buat saya itu sikap. Saudara bilang begini, sampai Yesus Kristus datang kedua kali, malaikat Allah tiup sangkakala, saya tidak akan ampuni engkau. Itu baru keren. Karena kalau saudara ampuni 2075, baru saudara dendam sama seperti Tuhan Yesus datang, ya tidak bisa juga. Loh, orang yang tidak mengampuni itu tidak masuk surga loh. Terlalu banyak ayat yang ada dalam kitab, saya tidak perlu tunjukkan. Tapi orang yang tidak mau mengampuni saudara, dia pun juga tidak layak diampuni dan tempatnya tidak ada dalam kerajaan surga. Coba hari ini saudara ingat, siapa sih orang yang saya belum ampuni? Coba, ada? Kalau ada, coba pulang, kasih dia ruang dan waktu untuk apa? Berubah. Amin. Nanti dia WA, kakak, tanggal 25 boleh kok, saya bisa selamat di rumah. Saudara jawab apa? Jamara ya, Coca-Cola Fanta habis, tidak ada makanan dan minuman. Jangan. Kemenakan Barnabas, namanya Markus. Dia orang yang pernah berkhianat melayani bersama dengan Paulus. Ketika dia mau ikut Paulus, Paulus bilang tidak boleh. Orang begini ini tidak boleh. Kenapa? Karena orang begini tidak ada guna. Melayani hanya mau enak sah. Yang tidak enak saudara-saudara itu tidak mau. Tapi saudara lihat coba Filemon 1 ayatnya yang ke-23 sampai 24. Perhatikan firman Tuhan. Salam kepadamu dari Epafras, temanku sepenjara karena Kristus Yesus. Dan dari siapa saudara? Siapa? Markus ini orang yang pernah berkhianat kepada Paulus. Saudara baca nanti Kisah Para Rasul 15, itu lengkap situ. Tapi ketika Paulus ada di penjara, Markus bertobat, Markus ketemu Paulus. Paulus bilang, ini anak ini sangat berguna untuk aku dan pelayananku. Akhirnya apa? Mereka ribut tuh puluhan tahun. Ketika ketemu mereka jadi apa? Damai. Makanya kalau ada musuh saudara yang mau selamat Natal tahun baru, bilang begini, welcome home. Begitu. Loh iya, datang. Saudara jamu dia dengan kue yang paling enak dan minuman yang paling enak. Yang lain kasih minuman dan kue mungkin biasa, khusus dia istimewa. Bahkan jangan kasih dia kue 1-2 potong, kasih 1 pan buat dia. Aduh kakak, sudah, kamu pulang bawa ini 1 pan aja. Saya yakin saudara masih di jalan dia bilang begini, Tuhan ampuni saya Tuhan. Dia akan sadar kenapa? Loh saudara, dia minta jubah, dia minta apa? Kain baju, saudara kasih dia jubah. Dia mau saudara, dia jalan 1 mil, saudara bilang apa? Jalan 2 mil. Wih, itu sulit saudara, tapi memang harus seperti demikian, harus. Siapa di sini yang tidak pernah disakiti orang? Angkat tangan. Wih, berarti saudara hebat ya. Semua pernah ya. Berarti kita semua ini penderitaan saudara. Loh iya dong. Pernah disakiti orang. Tapi mengampuni itu bukan berarti melupakan saudara. Mengampuni artinya begini, bilang begini, sudah.
Beta masih ingat yang lalu, tapi dia sudah lewat aja deh. Lo iya dong? Betul nggak? Sulit saudara, sulit. Tapi memang harus ditunjukkan, harus ditunjukkan. Bisa saudara? Ini mau Natal loh, hari baik loh. Yang ipar-ipar, yang bersaudara kandung yang lagi musuh-musuhan, damai cepat ya. Kasih kesempatan. Bukan berarti saudara ampuni dia nanti selesai. Tahun depan nanti dia akan buat lagi, percaya aja. Percaya aja, saya jamin tahun depan nanti dia akan buat lagi. Saya baca satu artikel di TikTok. Tips buat bapak-bapak. Kalau istrimu ribut terus, marah-marah terus, kalau dia lagi ngomong jangan nyambung, biar aja. Biar dia ngomong sampai puas, nanti dia akan diam sendiri dan sadar sendiri. Kalau saudara nyambung, maka itu api akan tetap menyala. Bahaya. Kasih ruang dan kesempatan. Kalau saudara kuliah, ada teman di kampus yang bikin saudara susah. Sakit, kasih maaf dia, tapi belajar mengampuni dia. Kalau saudara kerja, ada orang di tempat kerja yang menyakiti saudara-saudara dan dia datang minta maaf. Ingat, Yesus bilang mengampuni bukan 7 kali 7, tapi berapa? 70 kali berapa? 7 kali. 490. Maksudnya bukan 490 kali, tapi setiap kali orang bikin salah dan datang minta maaf, saudara selain untuk apa? Mengampuni. Aduh, susah ya. Saya tidak mau khotbah panjang-panjang karena berat. Tapi saya percaya 2 poin ini menghibur saya dan saudara, supaya kita belajar seperti Onesimus yang buat salah, tapi dia sadar akan dosa dan kesalahannya. Dia mengaku dengan jujur. Dan belajar seperti Filemon yang bukan hanya mengasihi di bibir dan mulut, tapi dia menunjukkan kasihnya bahwa memang dia adalah seorang anak Tuhan yang sangat mengasihi. Jemaat KPC, saya percaya pasti bisa mengasihi seperti Yesus mengasihi. Amin. 1 Korintus 13 ayat 13. Saya undang pemain musik maju ke depan. 1 Korintus pasal 13 ayatnya yang ke-13. Mari bangkit berdiri semua. Lihat di layar depan, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah apa saudara? Kasih. Saya percaya Roh Kudus akan mampukan kita untuk melakukan firman Tuhan. Amin saudara-saudara. Yang mau melakukan firman Tuhan, katakan apa yang beri tepuk tangan kepada Tuhan. Mari kita